kebetulan memang di BTPN, nanti saya akan jelaskan, dalam 10 tahun terakhir ini kami mempunyai kesempatan untuk membangun beberapa segmen bisnis baru. Dan memang tadi persis seperti yang disampaikan oleh Pak Mirsa maupun Pak Agus, tantangan yang paling berat bukannya membuat bisnis modelnya, tapi tentu saja sebagai perusahaan jasa bisnis perbankan ini adalah dalam pengembangan SDM. Jadi saya lihat pilihan topik seperti ini memang relevan dan penting, terutama untuk era digital. Nah, dalam pemaparan ini izinkan kami barangkali lebih untuk sharing mengenai apa perjalanan kami dan terkait dengan pengembangan SDM-nya dalam perjalanan tersebut, seperti itu ya. Sedikit latar belakang mengenai Bank BTPN. Bank BTPN sejak tahun 2019 ini adalah bank hasil merger dari Bank BTPN lama yang berfokus pada segmen bisnis retail banking ya, terutama di segmen mass market, dengan Bank SMBC Indonesia yang berfokus pada ujung yang lain, yaitu pada segmen korporasi. Dan kami setelah merger tentunya menjadi bank yang lebih baru, yang lebih kuat dan inginnya lebih berdaya saing. Nah, di bank ini untuk melayani nasabah kami memiliki dua faktor utama pendukung daya saing kami, yaitu yang pertama tentunya global support dari SMBC, jaringan global untuk segmen korporasi. Nah, yang untuk dibikin di retail banking, kami ini daya saing kami adalah kemampuan perbankan digital untuk segmen retail banking. Next. Nah, tadi saya sebutkan dari awal bahwa memang dalam perjalanan BTPN dalam 12 tahun terakhir ini, kami mempunyai perjalanan membangun berbagai segmen bisnis baru. Dan kemudian digital banking, dan saat ini terus melaksanakan transformasi digital untuk bisnis-bisnis yang tentunya bisnis tradisional kami. Tahun 2008 di gambar ini dimulai bisnisnya BTPN itu hanya satu, yaitu dalam hal segmen bisnis pensiunan. Kemudian di tahun 2009 kami mulai memasuki segmen usaha mikro, dan kemudian kami juga mulai membangun segmen untuk mendapatkan funding bisnis. Nah, kemudian juga di tahun 2011 kami melihat kalau kami masuk ke dalam segmen retail mass market, tentunya selain nasabah membutuhkan modal ya untuk membangun bisnisnya, tapi juga membutuhkan empowerment, pemberdayaan agar kapasitas mereka, kemampuan mereka bertambah. Maka kita luncurkan satu enabling platform ya untuk seperti CSR di tahun 2011 yang kita sebut Daya. Berikutnya, tahun 2012 kami mulai lagi merambah ke segmen yang lebih rendah lagi dari usaha kecil, yaitu atau usaha mikro ya, yaitu segmen ultra mikro. Dalam hal ini kami mereplikasi model bisnis dari Grameen Bank, dan oleh karena itu yang menjadi sasaran adalah tentunya pengusaha atau ibu-ibu yang tinggal di pedalaman, di rural areas. Nah, baru di tahun 2013 kami kembangkan lagi bisnis untuk menyasar kepada usaha kecil dan menengah. Nah, kami baru mulai masuk menyentuh era digital adalah pada tahun 2015 ketika kami menjalankan program Laku Pandai. Pada waktu itu OJK tentunya memperkenalkan segmen ini, Laku Pandai, dan akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke bank digital tahun 2016, di mana tahun 2016 tersebut kami meluncurkan bank digital pertama di Indonesia dengan nama Genius. Nah, dengan demikian tentunya jelas sekali bahwa seperti yang saya sebut dari awal, keberhasilan untuk membangun segmen-segmen bisnis ini sangat tergantung dari kemampuan kita dalam membangun sumber daya manusianya. Dan ini yang kami ingin share
kemampuan dan pengalaman kami dalam membangun SDM sesuai dengan segmen-segmen bisnis baru, tapi tentunya nanti yang contoh yang akan kita pakai adalah ketika kami membangun bank digital dalam era teknologi saat ini. Next. Strategi pengembangan SDM ini adalah yang secara umum tentunya. Kita cepat saja, kalau kita ingin membangun segmen bisnis baru, otomatis kita harus memahami bisnisnya. Dan untuk bisa seperti itu, apa yang dilakukan oleh BTPN adalah kita memilih championnya. Champion itu biasanya senior leader ya, yang kita tunjuk untuk jadi person in charge, untuk pelajari potensi bisnis, unique value proposition-nya, bisnis modelnya seperti apa, dan ujung-ujungnya tentunya adalah SDM-nya, bentuk organisasi yang cocok dan strateginya agar kita bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya. Awalnya memang dimulai sebagai project, ya, di mana dalam project itu tentunya salah satu mitra yang paling penting adalah orang dari human capital. Kita sebut SDM itu bukan hanya human resource, ini kita sebut human capital, nanti kita sebut HC leader. Di samping tentunya beberapa subject matter expert yang terkait untuk membangun ini. Nah, senior leader atau champion ini dan HC leader inilah yang kemudian terus mempelajari lebih jauh dan mencoba memformulasi strategi yang lebih spesifik untuk untuk mengisi organisasi dan SDM-nya. Bagaimana meng-attract orang tersebut, karena umumnya segmen bisnis baru tuh mempunyai keunikan sendiri yang belum dimiliki oleh bank ini sebelumnya. Jadi dengan demikian belum ada SDM-nya yang cocok untuk itu. Jadi kita harus punya strategi khusus untuk bagaimana meng-attract orang-orang agar mau membangun bisnis ini bersama. Tentunya juga mendevelop orang tersebut atau staf-staf karyawan kita yang lain yang belum punya pengalaman, dan tidak kalah pentingnya kalau SDM di Indonesia adalah bagaimana meretainnya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah tentunya setelah semuanya siap, kita akan jadikan proyek ini menjadi business as usual, dan di tempat kami orang-orang yang tadinya in charge untuk di project team inilah yang akan menjalankan bisnis ini di business as usual, menjadi orang yang akan meneruskan proyek yang telah dijalankan. Nah, inilah strategi yang secara umum kita lakukan. Next. Di BTPN, saya hanya sedikit ingin memberikan gambaran. Kami memiliki 7.400 pegawai, 58% pria, dan 58%, dan ada beberapa bisnis yang memang profil yang dibutuhkan adalah pria, dan 42% wanita. Tadi saya pernah sebutkan ada satu bisnis yang isinya 90% wanita. Dan kalau dilihat dari kelompok umur, komposisi seperti di sana, di mana yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah memang hari ini kami didominasi 74% oleh generasi milenial dan Gen Z. Tentunya inilah yang kita sebut generasi cerdas digital, dan ini yang memang menjadi pilar utama bagi kami dalam mengembangkan perbankan digital ini. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah tadi generasi milenial dan Gen Z ini memerlukan, kita perlu membangun strategi yang berbeda untuk bagaimana menarik mereka, bisa mengembangkan mereka dan meretain mereka. Agak beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, next. Untuk bisa membangun bisnis, dan sekarang saya mulai fokus ke arah perbankan digital, dan memang untuk bisa membangun bisnis digital, tentunya kita perlu mengetahui lebih dahulu keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk bisa bersaing dalam digital banking. Nah, sama seperti di industri kami, terus terang mencontoh, melihat, memperhatikan apa yang dilakukan di industri lain yang sudah mengalami digitalisasi. Jelas-jelas kami perhatikan bahwa bank atau kita perlu berubah secara radikal. Kita perlu mereinvent cara kita melakukan perbankan. Kita perlu merancang ulang jadinya perbankan. Dan ini yang mungkin menjadi tantangan terberat. Kumpulan kompetitif yang kita perlukan adalah pertama tentunya kecepatan, ya.
Sama seperti kalau kita lihat apps di mana-mana, kita harus bisa membangun dengan cepat. Dan juga selalu dituntut untuk berubah, jadi dengan cepat. Jadi harus bisa evolusi dengan cepat, dengan kata lain harus bisa berevolusi mengembangkan solusi kita. Dan juga karena kondisi yang selalu berubah, kita juga harus adaptasi dengan cepat. Otomatis time to market, bagaimana dengan cepat ini menjadi penting. Yang kedua tentunya harus inovasi. Ini jelas-jelas menjadi penting untuk digital. Inovasi walaupun sekecil apapun tentunya akan memberikan dampak signifikan bagi pelanggan kita. Kita juga harus terus memahami tren di pasar untuk bisa tetap inovatif. Dan juga ini yang tidak kalah pentingnya, kita harus membuat langkah berani untuk melakukan inovasi produk dan layanan. Ini yang terkait dengan saya bilang, I think kita harus berani untuk rancang ulang the way kita lakukan bisnis perbankan kita. Nah, satu hal lagi yang unik dalam era digital adalah kita harus customer centric. Artinya pusat utama dalam segala hal perancang produk dan solusi untuk nasabah adalah nasabah kita. Kita harus selalu mendengarkan suara dari pelanggan kita. Kita harus memahami kebutuhan mereka dan bagaimana cara yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dulu mungkin kita terbalik ya, bagaimana bank bisa memberikan memenuhi kebutuhan mereka. Hari ini kita harus mengikuti apa yang mereka inginkan untuk bisa dipenuhi kebutuhannya. Nah, inilah tentunya itulah yang menjadi dasar kenapa tentunya kita melihat beberapa apps seperti Gojek lah atau Tokopedia dan segala macam, karena kasarnya orang ingin sangat mudah mendapatkan apa yang mereka perlukan. Dan tentunya ketika melakukan itu, kita tentunya harus jelas-jelas memberikan value yang efisien dan efektif kepada nasabah kita. Nah, yang berikutnya, untuk bisa memberikan keunggulan komparatif seperti itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang berbeda di perbankan. Yaitu yang pertama adalah tentunya perubahan pola pikir. Sekali lagi, belajar dari tech company atau startup company, yang kita perlu lakukan tadi, yang pertama tadi saya bilang, fokus utamanya adalah bukan bagaimana bank bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang bank pikirkan, tapi adalah apa yang diinginkan oleh customer, oleh nasabah kita. Nah, keinginan pelanggaranlah yang menjadi pusat perhatian dalam hal inovasi kita. Dan oleh karena itu, dengan lakukan itu, kita bisa melakukan solusi yang terbaik. Berikutnya adalah faktor kritik. Kita harus melakukan perubahan dalam cara kerja. Yang tadinya proses kalau membangun sesuatu adalah waterfall, artinya proses yang berurutan, kita harus pindah ke proses iterasi seperti yang di kanan, yang bisa lebih cepat dan lebih mengadaptasi. Ya, dan kita oleh karena itu kita harus juga merancang ulang organisasinya agar kita bisa lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah yang selalu juga berubah. Nah, berikutnya lagi kita juga harus selalu bisa memberikan empowerment pada individual staff kita untuk bertanggung jawab atas kebutuhan pembelajarannya. Ya, ini di slide ini intinya kita juga harus bisa melakukan perubahan budaya. Dari tadinya budaya banker tradisional ya, rapi, teratur, sangat disiplin, jadi stereotype banker, menjadi budaya yang bisa menumbuhkan budaya kerja yang kreatif dan inovatif, lebih mendukung talenta yang beragam dan fleksibel. Nah, itulah yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau membangun strategi untuk SDM di bisnis digital. Next. Selanjutnya juga kita juga memperhatikan bahwa rupanya untuk membangun teknologi digital ini, kita ketika mendesain organisasinya, itu ada beberapa peran-peran baru yang tidak tradisional. Ada biasa kita temui dalam perbankan. Ini posisi-posisi yang barangkali nanti bisa dibaca, yang tidak pernah ada di perbank tradisional. Dan oleh karena itu, pada awalnya
kami untuk bisa memutuskan ini perlu merekrut dari industri lainnya. Nah, next. Mungkin langsung aja, ini nanti saya lewatkan aja. Karena waktunya agak ya. Saya lewatin juga deh. Next. Nah, apa yang kita lakukan untuk bisa menjawab tantangan dan dalam strategi pengembangan SDM di Bank BTPN? Pertama adalah kita mengadakan program akselerasi untuk mencetak para leader di bidang teknologi dan digital di masa depan. Namanya nih CHIP programnya, Creative Technology Intensive Program. Kalau ada yang mau bertanya teknologi artinya apa, kayaknya harus tanya di Google tuh. Nah, next. Intinya, CHIP ini adalah program akselerasi yang dan insentif yang lamanya adalah 3 tahun. Yang terdiri dari program teknologi engineer berstandar global selama 1 tahun penuh. Ini kita kembangkan bersama-sama konsultan apa programnya. Yang kedua, program mentor dengan BTPN Senior Leader. Yang ketiga, kita memberikan exposure mereka kemudian kepada beberapa project-project yang memang bersifat transformasi strategis di digital dan IT BTPN. Jadi kita tugaskan langsung, cemburkan langsung di sana. Dan yang berikutnya, kita memang menumbuhkan mereka dalam lingkungan yang berpusat pada komunitas yang benar-benar selalu mempromosikan bagaimana berbagi pengetahuan. Dan pada akhirnya, yang kita ingin capai adalah agar mereka menjadi full stack developers yang memberikan dampak yang signifikan overall terhadap proyek digital kita. Next. Yang lain adalah tentunya karena talenta digital ini agak langka, dan untuk menjaga benar-benar relationship yang baik dengan para universitas, kita juga melakukan program-program internship kemitraan dengan berbagai universitas. Dan tentunya ini mempunyai hasil yang sangat baik, karena ini buat universitasnya sendiri memberikan keterlibatan yang nyata dalam proyek-proyek IT. Dan mereka juga, para internship di tempat kita, mendapatkan bimbingan yang langsung dari pakar teknologi informasi kita. Jadi, dan proyek ini kita lakukan secara serius dengan berbagai institusi dalam waktu yang cukup lama supaya ada dampaknya, dan mungkin ini nanti yang sejalan dengan yang Pak Nadiem mau kerjakan gitu. Kalau internship ini mestinya diberikan kredit yang cukup agar mereka bisa benar-benar belajar bukan hanya dari universitas tapi dari pengalaman nyata. Nah, terus yang lainnya lagi, next. Selain melakukan inovasi digital seperti Genius, kita juga harus melakukan transformasi digital. Nah, oleh karena itu, artinya kita juga harus melibatkan karyawan-karyawan lain di luar di luar teknologi banking digital, di luar IT maupun juga dalam digital banking. Nah, kita di sini mengetahui bahwa karyawan-karyawan yang lain juga perlu belajar, mereka juga perlu belajar dan juga unlearn ya. Selain belajar juga harus unlearn. Dan ada beberapa hal yang kita lakukan. Kita bentuk namanya Digital Academy untuk karyawan pada umumnya. Di mana di Digital Academy ini mereka bisa diakses oleh semua karyawan kita, terlepas mereka dulu latar belakangnya apa, dan kurikulumnya tentunya meliputi bagaimana ada beberapa digital series. Kita undang beberapa orang untuk bercerita mengenai topik-topik terkait digital tertentu. Terus juga ada kelas digital lebih banyak untuk membantu mereka membangun keterampilan teknis dalam user interface, dalam user experience. Terus kemudian juga ada kolaborasi pembelajaran, seksi kolaboratif dengan banyak pengguna yang ahli dalam pengetahuan digital dan teknis tertentu. Seperti ini, mereka benar-benar belajar
bagaimana coding, machine learning, ini mereka bisa lakukan sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, next. Selain itu, tentunya kita juga harus mendukung budaya kerja agar apa yang kita ingin lakukan dan implementasi di dalam perubahan itu bisa berlangsung dan terus berkembang. Dan inilah cara dari BTPN untuk memperkuat perubahan budaya kerja era digital melalui pembelajaran secara berkelanjutan. Intinya pertama adalah yang kita sebut squad exchange, yaitu kalau kita bekerja secara agile, itu selalu kan ada squad-squadnya. Dan ini ada sharing section antara para squad itu untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh squad yang lain. Yang lain adalah pelatihan untuk squad leaders. Mereka selalu diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman juga tentang bagaimana mereka bisa melead squad-nya dengan baik. Next. Ada satu hal lagi yang paling penting. Tadi kita bilang adalah customer centric. Dan untuk benar-benar memanfaatkan seperti ini, tentunya kita benar-benar harus bisa memberikan solusi terhadap semua feedback dan komplain dari nasabah kita. Kita dapat berbagai umpan balik dari survei, dari media sosial, dari kontak center, dan sebagainya. Tentunya ini adalah satu cara buat kita akan go one by one, bagaimana caranya kita bisa mengatasi bug atau backlog, ada bottleneck atau masalah sistem, dan sebagainya. Ini adalah masukan yang tadi kita pakai untuk selalu bisa memberikan solusi yang terbaik. Yang terakhir ini ada training brown bag. Brown bag itu hasilnya segala macam yang perlu diketahui, di mana masing-masing orang diberikan kesempatan untuk memberikan pembelajaran kepada kawan-kawannya. Next. Demikianlah akhir dari presentasi kami yang pada intinya sharing bagaimana kita menyelaraskan strategi pengembangan SDM kita untuk memenuhi kebutuhan segmen bisnis tertentu dan juga apa saja yang telah kita lakukan dalam membangun SDM dalam mendukung perbankan digital yang ada di BTPN. Terima kasih. Selamat siang.